ada supporter yang turun ke lapangan, salah satunya yang inisiatif turun untuk memohon ke aparat tidak menembakkan gas air mata. Videonya ketika melakukan itu viral di media sosial. Kita lihat yang ini. Pak, jangan sama gas air mata jangan kecil, Pak. Kalau diandani, bro. Iya, iya, saya lihat. Nah, itu sebenarnya kita juga akan tanya, kenapa Anda bawa gas air mata? Kan tidak boleh. Nanti kita selidiki siapa yang mengendalikan ini. Sementara saya ngoping-ngoping, misalnya polisi yang berpengalaman di lapangan mengatakan gini, Pak, kalau situasi seperti itu yang pegang komando tidak jelas lagi. Kadangkala orang berbisik dari belakang sudah dianggap perintah, kadangkala orang memprovokasi dari depan dianggap perintah. Itu semua nanti kita teliti, kan ada jejak digitalnya. Misalnya apa betul bahwa orang turun tuh lalu disemprot, itu kan ada CCTV-nya, jam sekian, detik sekian, siapa yang turun duluan, siapa yang nyemprot duluan, nanti akan ketahuan nanti. Ini soal anu aja gitu. Kami sedang memvalidasi itu semua dan nanti akan diumumkan. Kita juga nyalahkan, loh, polisi kok ngawur banget gitu bawa penyemprot gitu. Yang tadi disebut di pintu 13, yang saya tahu di pintu 12 itu tertutup, lalu curam begini, orang rebutan di situ, mau keluar nggak bisa. Tetapi bahwa penonton itu yang di dalam dengan kapasitas 38.000 dijual tiketnya 42.100 sekian tiket yang habis, itu yang jual. Di luar yang berteriak-teriak bahwa keributan di luar, kita tahu juga sudah masuk informasi di situ memang ada CCTV untuk nobar, televisi untuk nobar. Nah itu begitu di dalam rame, yang di luar tuh ingin tahu mau masuk dalam, yang di luar mau keluar gitu. Itu yang sudah kita punya. Tapi jangan khawatir, nanti akan diungkap apa sebenarnya, bagaimana konstruksi peristiwanya gitu. Nah, langkah-langkah jangka pendeknya sudah diambil oleh pemerintah. Pertama, Presiden sudah perintahkan juga menyesalkan tuh, kenapa bisa ada gas air mata, kata Presiden. Saya bilang begini, karena saya tidak perhatikan. Saya sebenarnya ada inisiatif mau turun ke lapangan. Saya ini mau pulang, saya mau kerja setelah pulang dari Yatarema. Itu saya sempat memang tidak 90 menit saya tidak langsung pulang. Itu saya menunggu di pintu keluar agak sedikit sambil menunggu. Ternyata ada keributan itu. Nah, keributan ada tembakan gas air mata ke tribun, Pak, waktu itu ke tribun itu kalau nggak salah sekitar tribun 6, kalau nggak tribun 7. Setelah itu saya bergegas berdiri, saya mau keluar sebelum takutnya saya tambah tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja. Setelah itu ternyata saya terkena gas air mata. Yang saya rasakan, mata saya perih, saya tidak bisa buka mata saya. Saya cuma mendengar saudara-saudara saya Aremani yang minta tolong. Anak kecil, Pak, anak kecil minta tolong. Suara ibu-ibu itu minta tolong. Di situ yang membuat saya inisiatif mau turun ke lapangan, cuma memohon sama aparat kepolisian tidak meneruskan tembakan itu. Gimana, Pak, ya? Kita sama-sama satu Aremania, satu jiwa, Pak. Dia merasakan sakit, saya juga merasakan sakit. Saya turun, coba saya ngomong baik-baik sama Pak Polisi. Pak Polisi, tolong jangan tembakan gas air mata ke tribun. Di situ kan anak kecil. Awal Pak Polisi bilang, oh ya bro, kan nono konco-koncomu, bilangin teman-temanmu. Iya Pak, iya. Nah, waktu
terungkap. Penyebab pintu terkunci di Kanjuruhan terungkap, penjaganya meninggalkan lokasi karena sudah ada perintah. Selain penembakan gas air mata oleh aparat, faktor penyebab ratusan korban meregang nyawa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah akibat beberapa pintu keluar yang tertutup sehingga saat penonton mencoba keluar terjadi penumpukan dan desakan. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kapolri mengungkap penyebab beberapa pintu di stadion terkunci karena para steward alias penjaga pintu diperintahkan oleh Suko Sutrisno Security Officer untuk meninggalkan lokasi saat terjadi penembakan gas air mata. Steward harusnya studi di pintu tersebut sehingga kemudian bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan, ujar Kapolri saat memberikan keterangan pers di Polresta Malang. Ia melanjutkan puncak tragedi Kanjuruhan dimulai saat 11 personel polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun selatan sebanyak 7 kali. Tribun itu 1 kali dan ke lapangan 3 kali tembakan. Kapolri menyebut tindakan itu yang mengakibatkan para penonton terutama yang berada di tribun menjadi panik dan merasa matanya pedih sehingga kemudian berusaha untuk meninggalkan arena. Di satu sisi tembakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencegah adanya penonton yang kemudian turun ke lapangan, ujarnya. Kapolri merinci kronologinya setelah petugas penembakan gas air mata, penonton berusaha untuk keluar khususnya di pintu atau gate 3, 11, 12, 13, 14. Namun mereka tidak bisa segera keluar karena pintunya ditutup. Padahal terdapat orang yang seharusnya 5 menit sebelum pertandingan berakhir pintu keluar harus dibuka. Namun saat itu pintu tidak dibuka sepenuhnya, hanya dibuka sekitar 1,5 meter saja dan para penjaga pintu tidak berada di tempat. Berdasarkan pasal 21 Regulasi Keselamatan dan Keamanan dari PSSI menyebut bahwa steward harus sudah berada di tempat selama penonton belum meninggalkan stadion, sehingga terjadi desakan yang menyebabkan sumbatan di pintu-pintu tersebut hampir 20 menit. Dari situlah kemudian banyak muncul korban-korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala dan juga sebagian besar yang meninggal dunia mengalami asfiksia, ujar Kapolri.